SMK Negeri 1 Praia Tengah merupakan sekolah menengah kejuruan bisnis dan manajemen paling bergengsi di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Memiliki 6 kompetensi keahlian yang siap bersaing di dunia kerja dan dunia industri, antara lain teknik komputer dan jaringan, rekayasa perangkat lunak, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, bisnis daring dan pemasaran, akuntansi dan keuangan lembaga, dan perbankan dan keuangan mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Ahmad Susan Pardiansyah, NIM 2331527027998 dari kelas 001. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, melaksanakan ujian kinerja di SMK Negeri 1 Praia Tengah. Dan berikut video pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan Ari. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Semoga pelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ketua Kelas Ari Ruslan. Sebelumnya saya ingin mengabsensi dulu. Kita mulai dari Ahya Rasidi, masuk. Arga Dinata, Emalia, Heri Sucipto, Muhammad Arya, masuk. Muhammad Ezi, Raffi Saputra. Baik, jadi ada satu teman kalian ya yang tidak masuk. Itu ada keterangannya? Nggak ada ya, berarti tanpa keterangan satu orang. Lalu Muhammad Aidil Fatih. Selanjutnya kita kembali lagi ke materi. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi apersepsi, di mana materi apersepsi ini akan membahas sedikit saja tentang materi sebelum percabangan ini. Jadi ada 3 materi apersepsi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah operator, flowchart, dan variabel. Oke. Sebelumnya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu operator? Silakan, Heri. Operator aritmatika adalah operator yang digunakan dalam melakukan suatu proses operasi matematika. Proses operasi matematika ya. Selanjutnya, flowchart. Siapa yang bisa menjelaskan flowchart? Ya, Pak. Ya, Yudi, silakan Yudi. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Oke. Selanjutnya variabel, siapa yang bisa? Azim, silakan.
Ezi ya, sorry. Variabel yaitu letak penyimpanan dan terkait nama simbolis yang berisi beberapa kuantitas yang diketahui atau tidak diketahui atau informasi nilai. Oke, variabel adalah suatu sumber informasi. Baik, itu tadi adalah materi apersepsi ya, mulai dari operator, flowchart, variabel. Jadi beberapa teman kalian sudah menjelaskan apa itu operator, apa itu flowchart, dan apa itu variabel. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi percabangan ini. Apa sih yang tujuannya? Ya, setelah peserta didik atau kalian ya, peserta didik itu siswa melalui proses pembelajaran, peserta didik diharapkan, ya, saya minta tolong Rini dibaca, Rin. Tujuan pembelajaran yang pertama dapat menjelaskan tentang struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman dengan benar. Yang kedua dapat menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman dengan cepat. Yang terakhir mampu membuat aplikasi percabangan dengan software editor bahasa pemrograman yang digunakan dengan terampil. Oke, ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran dari materi materi percabangan kali ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman dengan benar. Jadi bisa menjelaskan apa sih struktur kontrol percabangan itu. Yang kedua, dapat menerapkan percabangan dalam bahasa pemrograman dengan tepat. Jadi kalian bisa membuat sebuah program sederhana, menerapkan program-program yang sesuai dengan percabangan dengan tepat. Lalu terakhir, kalian siswa itu dapat membuat sebuah aplikasi atau bisa membuat sebuah program percabangan dengan software editor bahasa pemrograman yang digunakan dengan terampil. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan sebuah video motivasi bagi kalian. Berikut kita saksikan video motivasinya. Hidupmu, pilihanmu. Kau ngambil jalan yang baik, terserah kau. Kau mau ngambil jalan yang buruk, terserah kau. Tapi ingat, kalau kau suatu saat nanti 15 tahun lagi tidak menjadi apa-apa, tidak punya kemampuan untuk menafkahi mencari pekerjaan dalam hidupmu, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan dirimu. Blame yourself, do not blame others. Salahkan dirimu, jangan salahkan orang lain. Pengetahuan lebih mahal daripada emas. Harta bisa habis, tapi pengetahuan tidak bisa. Baik ya, itu tadi video motivasi dari seorang polisi yaitu Ibtu Ambarita ya. Selanjutnya kita masuk ke materi inti kali ini ya. Materi inti kita kali ini adalah materi tentang percabangan. Cabang. Kalau saya berkata percabangan, berarti kan ada 2 jalan yang berpisah ya. Ada 2 jalan yang berpisah. Kalau kalian misalkan jalan bersama teman kalian rumahnya belok kanan, kamu rumahnya belok kiri, berarti kan ada perpisahan di sana. Di mana ya jalan mana yang akan kita inginkan gitu. Jalan mana yang sekiranya tujuannya benar. Kita akan mencari nilai kebenaran dari sebuah percabangan. Oke. Kita lihat di sini di slide ada sebuah tampilan ya. Coba kalian lihat tampilan ini, tampilan apa ini? Tampilan Facebook untuk apa? Untuk login ya, untuk masuk ke dalam halaman Facebook kita. Ya. Kalau kita ingin masuk ke halaman Facebook kita, kan kita harus melakukan login. Di sana kita diminta apa? Diminta untuk mengisi email kita ya, dan password kita. Apa yang terjadi kalau salah satunya salah? Tidak bisa masuk ya. Ada keterangan kan yang muncul. Ya, berarti kalau ada salah satu yang salah, ada salah satu nilai yang salah, maka kita tidak bisa melanjutkan untuk masuk ke dalam akun Facebook kita. Nah, itu yang disebut dengan percabangan. Selanjutnya materi di dalam percabangan kali ini adalah di percabangan dibagi menjadi 3 buah percabangan. Ya. Yang pertama
percabangan if, yang kedua percabangan if else, dan yang ketiga percabangan if else if. Oke. Apa saja percabangan if else dan if else if ini? Kita perhatikan di slide selanjutnya. Kalian bisa lihat di sini percabangan tunggal. Percabangan tunggal, di dalam percabangan tunggal, ya ini ya, di dalam percabangan tunggal, di sini ada aturan penulisan di dalam percabangan tunggal itu, yaitu menggunakan if kondisi, ya kan? Ini if condition atau if kondisi, lalu ada kode program yang akan dijalankan jika kondisinya bernilai true atau benar. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah struktur percabangan. Ya. Struktur percabangan digunakan untuk memilih alur program berdasarkan suatu kondisi yang diuji nilai kebenarannya. Merupakan implementasi struktur algoritma pemilihan yang pada flowchart dipresentasikan dengan bangun belah ketupat seperti ini. Ya. Jadi kalau di dalam percabangan ada ada simbol belah ketupat seperti ini. Ya, ini namanya apa? Ada yang tahu? Konektor. Konektor, masa konektor. Belah ketupat seperti ini. Ini kalau di dalam algoritma namanya decision atau keputusan. Ya. Pada bahasa C++, percabangan diimplementasikan menggunakan sintak if else, dan if else if. Ya. Percabangan if itu, jika sebuah kondisi terpenuhi, jalankan kode program ini, jika tidak, jalankan kode program yang lain. Jadi seperti itu contohnya ya. Selanjutnya struktur percabangan if, penulisannya seperti ini, if condition, kode program dijalankan jika kondisi bernilai true. Selanjutnya bentuk flowchartnya, ya bisa kita lihat di sini, flowchart decisionnya. Kalau dia nilainya true, maka masuk ke pernyataan. Kalau salah, masuk ke pernyataan yang lain. Atau bisa selesai di sini bisa. Ya. Selanjutnya penerapan percabangan if. Ya. Saya minta kalian sekarang buka text editor Dev C++-nya, lalu kalian ketikkan coding ini. Silakan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah nilai variabel A lebih besar dari variabel B. Kenapa? Karena di sini kan ada pilihan. Jika variabel A-nya lebih besar dari variabel B, maka tampilkan ini gitu loh. Tampilkan nilai variabel A lebih besar dari variabel B.
Kalau ini kita rubah, lebih besarnya kita jadikan lebih kecil, apa yang terjadi kira-kira? Di sini kan nggak ada. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kosong, tidak ada tampilan sama sekali, ya, ketika dijalankan. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke percabangan if else. Ya. Percabangan if else pada dasarnya kondisi if else merupakan modifikasi tambahan dari kondisi if yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, jadi if else ini adalah tambahan saja dari modifikasi dari if ditambahkan else saja. Blok kode program if tetap akan dijalankan ketika kondisi true. Namun sekarang terdapat tambahan bagian else akan dijalankan ketika kondisi false. Jadi else itu akan dijalankan ketika kondisi di atasnya itu false. Kondisi di bawahnya itu false. Ya. Formatnya seperti ini ya, if condition. Nah. Kita lihat flowchartnya. Perhatikan flowchartnya. Pertama, di sini ada kondisi. Kalau kondisi ini nilainya true, dia akan masuk ke pernyataan 1. Berarti masuk ke pernyataan 1 karena kondisinya benar kan? Kalau kondisinya ini salah, dia akan masuk ke pernyataan 2 atau statement 2, ya. Oke, seperti itu bentuk flowchartnya. Kita lihat penerapan percabangan if else. Silakan kalian buat lembar kerja baru lagi dan kalian ketikkan coding ini. Kita lanjutkan ke percabangan if else if. Oke, percabangan if else if pada dasarnya merupakan modifikasi tambahan dari kondisi if. If-nya banyak kalau di sini. Ada banyak if-nya. Blok kode program if tetap akan dijalankan ketika kondisi true. Namun sekarang terdapat tambahan bagian else akan dijalankan ketika kondisi false. Nah, formatnya seperti ini ya. Ya. Kondisi 1 kalau kondisi 1 bernilai benar. Kondisi 2 akan dijalankan jika kondisi 2 bernilai benar. Kondisi 3 akan dijalankan jika kondisi 3 bernilai benar. Ya. Ketiga kondisi ini tidak akan dijalankan jika ketiga kondisinya bernilainya salah. Oke, bentuk flowchartnya seperti ini.
Ya. Mulai umur lebih kecil dari 33 nih. 33 maka disebut umur lebih kecil dari 0. 0 berapa ini? Ya, ini. Umur lebih kecil dari 28 disebut remaja. Berarti kalian ini mana? Remaja. Umur lebih kecil dari 53, nggak jelas ya, disebut dewasa. Umur lebih besar dari 85 disebut paruh baya. Selanjutnya itu tua. Oke, penerapannya bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Bisa dilihat ya. Oke, sekarang coba kalian ketikkan coding ini. Simpan dengan nama if else if. Tekan Ctrl N, lalu kalian ketikkan coding ini. Kita akan membuat sebuah program untuk menampilkan nilai. User diminta menginputkan nilai antara nilai A huruf besar ya sampai nilai E. Kemudian program akan menampilkan hasil yang berbeda untuk setiap huruf, termasuk jika huruf tersebut di luar A atau E, A sampai E. Kita lihat di sini, kalau kalian ini kan diminta untuk input nilai A sampai E kan, huruf besar. Kalau nilainya A, maka yang muncul apa? Pertahankan. Ini ya. Yang lain tidak dibaca. Kalau yang diinputkan nilainya B, maka yang muncul adalah harus lebih baik lagi. Kalau nilainya C, yang muncul adalah perbanyak belajar. Kalau nilainya A huruf kecil, kalau nilainya A huruf kecil, nah, maaf, format nilai tidak sesuai karena tidak ada di kondisi kan. Ini kondisinya kan. Ini kondisi. Pernyataan. Oke? Baik. Itu tadi materi untuk percabangan. Oke, kita mau lanjutkan. Tadi Bapak Guru sudah menjelaskan tentang semua materi-materi percabangan ya, mulai dari if else, if else if. Selanjutnya sekarang kita akan bercoba bermain kuis ya. Coba kalian ketikkan, kalian buka Google Chrome, terus ketikkan coding ini, ketikkan situs ini, quizzes.com_join. Silakan kalian ketikkan, lalu setelah itu tekan enter. Oke, silakan. Kok namanya belum diganti? Belum ada yang mengganti nama ini. Silakan dijawab pertanyaannya ya. Belum dirubah namanya ini.
Pilih jawaban, select answer ya. Jawabannya apa? Hai, telat. Nanti dah. Iya, pilih jawabannya yang mana? Ini pertanyaannya. Bisa diketik. Ketik dulu jawabannya. Ya, jackfruit, siapa jackfruit? Ya, lanjut. Baik, kita lanjutkan. Yuk, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalian sudah memahami beberapa materi tentang percabangan. Ya, buktinya kalian sudah mengerjakan pretest. Yuk, semuanya perhatikan. Nanti kita lanjut lagi. Perhatikan, selanjutnya kita akan membuat sebuah praktik, membuat sebuah tugas ya. Kalian buat 5 kelompok ya. Buat 5 kelompok, satu kelompoknya berisi 5 orang. Satu kelompok berisi 5 orang. Kemarin sudah kita susun ya kelompoknya. Silakan sekarang lanjut bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Gabung dengan kelompoknya masing-masing. Ikuti ketua kelompoknya. Yudi, Ari mana Ari? Ari kemana? Ari sama Marunda ya Ari. Ari kesana Ari. Oke. Perhatikan tugasnya ya. Perhatikan tugasnya. Yang pertama di sini ada permasalahan ya. Di setiap assessment, setiap guru menghadapi kendala. Jadi kita ada permasalahan di sini. Ya, ada permasalahan. Jadi ada beberapa guru menghadapi beberapa kendala dalam pengolahan nilai siswa. Sebagian guru masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk mengolah nilainya. Ya. Berdasarkan kasus di atas, kalian diminta untuk membuat sebuah aplikasi penilaian siswa dengan bahasa pemrograman C++. Dengan menerapkan struktur kontrol percabangan ya. Jadi tolong perhatikan. Jadi ada permasalahan di sini. Permasalahannya adalah beberapa guru masih kesulitan atau menghadapi kendala dalam mengolah nilai siswa ya, sebagian guru masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, sekarang kalian diminta untuk membuat aplikasi penilaian dengan menggunakan program C++. Teks editornya menggunakan Dev C++. Aturannya, ini tolong perhatikan. Simpan dengan nama penilaian siswa dengan format, ini sih formatnya ya, di D folder siswa, D drive siswa. Terus nama filenya adalah penilaian siswa. Oke, ingat penyimpanan filenya ada di sini nih, D siswa penilaian siswa CPP. Baik, silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Waktunya 30 menit dari sekarang. Kalau ada kesulitan silakan tanya Bapak Guru ya.
Sudah semuanya? Baik, kalau sudah saya minta kelompok yang siap presentasi siapa? Kelompoknya Yudi silakan untuk presentasi di depan dan semuanya maju ke depan ya sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menunjukkan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu cara penghitungan dari nilai-nilai siswa atau bisa disebut penilaian siswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tag apa saja atau fungsi dari codingan yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan kata masukkan nilai, di mana di sini tempat memasukkan nilai dari masukkan nilai absensi atau tempat kita memasukkan nilai absensi. Lalu di bawahnya ada tempat nilai untuk memasukkan nilai tugas, nilai UTS dan nilai dari UAS. Lalu di bawah ini adalah codingan dari penghitungan yang akan kita lakukan, seperti tempat memasukkan nilai. Misalnya untuk di nilai akhir ini mereka mendapatkan nilai 90, maka di sini codingan ini yang akan tampil dengan grade A, dan di sini adalah codingan untuk grade A-nya. Dan saya akan memberikan contoh hasil dari codingan saya. Tadi saya maksud adalah memasukkan nilai absensi, di mana di sini kita misalnya memasukkan nilai 90. Lalu di sini kita enter, dan di sini kita akan memasukkan nilai tugas kita kembali atau hasil dari nilai tugas 90, misalnya 90. Dan di bawahnya lagi ada tempat kita memasukkan nilai UTS 90. Dan di bawahnya akhir dari nilai UAS 89. Orang pintar. Nah, dan di sini adalah dapat dari nilai akhir mereka atau hasil dari nilai akhir mereka, dan mereka mendapatkan grade apa, dan misalnya A, B, C dan lain seterusnya. Seperti itu contohnya. Terima kasih, hanya ini hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan, jadi ini adalah hasil dari kelompok teman kalian ya. Jadi sudah sesuai dengan permintaan dari Bapak Guru ya. Ini adalah bentuk penilaian. Jadi di sana ada penilaian absensi, penilaian tugas, penilaian UTS, dan penilaian UAS atau penilaian akhir semester ya. Penilaian akhir semester dan penilaian tengah semester. Bisa kita lihat di sini ada beberapa ada beberapa percabangan ya. Tolong dinaikkan lagi. Ya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kondisi. Ya. Ada 4 kondisi, dan satu kondisi seharusnya ada yang misalkan kalau dimasukkan nilainya atau salah mengentri ya, kayak tadi harus ada ditambahkan sebenarnya. Jadi ada 4 kondisi, di mana kondisi ini berisi nilai akhir yang didapatkan dari nilai yang di atasnya tadi ya. Nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS itu dikali dengan 0% untuk absensi, tugas dikali 0,2% untuk tugas, UTS dikali 0,3%, dan UAS dikali 0,4%. Itu semuanya dihitung di dalam percabangan ini ya. Lalu ketemu nilai akhir dan grade-nya didapat dari nilai huruf ya. Baik, bagus. Untuk Yudi hasilnya sudah memuaskan, sangat memuaskan malahan. Baik, selanjutnya kita akan, Pak Guru akan lanjut ya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Apa kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini? Apa materi yang kalian dapatkan?
Materi apa? Materi percabangan. Dari materi percabangan tadi ada dibagi menjadi berapa jenis? 3. Apa saja? If else, dan if else if. Oke. Selanjutnya, if memiliki berapa kondisi? 1 kondisi ya. If else memiliki berapa kondisi? 2 kondisi. If else if lebih dari 2 ya, lebih dari 2 kondisi. Oke. Baik, selanjutnya nanti Pak Guru akan menilai semua hasil kerja kalian langsung dari komputer kelompok kalian. Demikian materi kita untuk pada pagi hari ini. Pak Guru akhiri ya, semoga materi-materi yang sudah kalian dapatkan bermanfaat bagi kalian sendiri untuk masa depan kalian. Baik, kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan Ari Ruslan untuk dipimpin. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas Ari Ruslan. Saya Pak Guru akhiri pada pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.